갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada perkuliahan yang berbasis online learning. Semoga kondisi ini nantinya bisa cepat membaik dan kita bisa melaksanakan kuliah dengan face to face. Dan jangan lupa teman-teman jaga kesehatan selalu. Teman-teman yang saya banggakan semuanya, dimanapun berada, video ini saya ambil malam hari sebelum saya editing. Kemudian ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah teman-teman nanti jangan lupa tanggal 26 Maret teman-teman mengumpulkan tugas berupa jurnal yang telah teman-teman susun kemarin dari bulan Februari, Maret. Nah, kemudian tanggal 26 Maret nanti silahkan teman-teman kumpulkan full text semuanya. Oke. Untuk portalnya nanti bisa dikumpulkan di e-learning. Oke, dan selanjutnya tanggal 26 itu insya Allah saya juga akan memberikan tugas baru. Setelah teman-teman mengumpulkan, malamnya saya akan berikan tugas, yaitu nanti saya akan mengupload tema-tema yang bersinggungan dengan video-video yang ada. Maksudnya teman-teman sebagai tugas akhir nanti untuk ujian akhir semester, teman-teman harus membuat video sesuai dengan kontrak perkuliahan di awal bulan kemarin, yaitu membuat video dengan tema yang telah ditentukan oleh dosen mata kuliah, dan tema ini setiap kelompok akan berbeda. Nah, untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa melihatnya di kolom e-learning ya. Silakan Anda baca dulu, Anda pahami dari atas sampai bawah. Kemudian nanti kalau ada kendala bisa menemui dosen mampu. Untuk tema-temanya akan saya berikan, dan nanti untuk sistem pemilihan tema nanti acak. Maksudnya saya mendukung asas demokrasi, asas keterbukaan dalam memilih tema. Tema yang sudah dipilih maka tidak bisa dipilih oleh kelompok lain. Oke teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita berdoa dulu. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, kita dipanjangkan umur, dipanjangkan kesehatan, dan semoga kita tergolong orang-orang yang mukmin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Teman-teman di rumah jangan lupa untuk menjaga kesehatan selalu. Makan yang cukup, istirahat yang cukup. Kemudian jangan lupa teman-teman sering-seringlah mencuci tangan pakai sabun. Oke, dan tidak usah terlalu banyak aktivitas di luar kalau seandainya itu tidak terlalu penting. Karena saat ini kita cukup lihat juga bahwasanya banyak sekali saudara-saudara kita yang ternyata positif COVID-19. Ya, kita doakan semoga mereka diberikan kesabaran dan kesehatan selalu. Oke teman-teman, di pertemuan ke-9 ini temanya adalah tema pembelajaran PAI berbasis web. Oke, teman-teman pastinya sudah tahu apa yang disebut dengan web. Saya kira tidak usah terlalu banyak lipat. Teman-teman sudah seringlah menggunakan web sebagai orang ketiga ya, dalam menyelesaikan tugas Anda.
pertama ya tugas makalah ataupun tugas yang lain, ataupun sudah ada yang mungkin dari salah satu teman-teman ada yang ahli di bidang copy paste di apa itu perkuliahan dan itu sumbernya dari web. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang web itu banyak sekali teman-teman. Web itu kalau yang paling terkenal adalah namanya itu ya yang sering kita lihat adalah kita akses adalah Google ataupun Google. Google ini sebuah pencarian yang luar biasa yang bisa mencari apapun dimanapun berada dengan syarat satu punya hardware, kemudian software juga didukung dengan RAM, dan yang paling utama adalah paket internet. Nah, kalau teman-teman punya HP nggak punya paket ya sama aja, walaupun bagus ya lebih baik ya HP-nya biasa aja tapi paketnya banyak. Oke, teman-teman, kalau kita berbicara tentang website, mungkin ada ratusan juta ya alamat di Google itu, yang di situ banyak memuat konten-konten, baik konten-konten umum ataupun konten-konten khusus, baik itu konten yang berbau tentang Islami atau tidak ya. Untuk pembelajaran ini nanti kita akan fokus kepada model di mana PHI ini, pembelajaran PHI ini bisa diintegrasikan dengan website. Maksudnya adalah integrasi di sini adalah teman-teman nanti bisa mencari referensi-referensi yang itu bisa dijadikan rujukan, atau bisa mencari literasi yang berhubungan dengan pembelajaran PHI, kemudian kita bisa mencarinya di Google. Oke, alhamdulillah teman-teman, mohon maaf video ini nanti akan terjeda karena ada azan terlebih dahulu. Oke, perkuliahan saya tunda 10 menit, ada azan sebentar. Terima kasih teman-teman, nanti kita sambung lagi. Oke, kita masuk kepada pembahasan. Teman-teman bisa lihat slide ini ya, mungkin dipelajari, yaitu pembelajaran berbasis web itu suatu kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan situs website ya. Artinya dibantu dengan situs website, kemudian ada beberapa fungsi, yaitu ya ini ya contohnya alat pencarian yang paling terkenal di dunia, Google. Kemudian fungsinya adalah mampu meningkatkan daya ingat dan sifatnya fleksibel serta efisien. Kemudian ada manfaat bagi peserta didik, pendidik, dan budaya. Yang pertama, buat peserta didik itu menyediakan materi pembelajaran, kemudian menumbuhkan percaya diri, kesempatan belajar yang luas. Kemudian pendidik mudah, efisien, dan bahan-bahan itu bisa disimpan lewat alat yang cukup efisien. Serta kemudian manfaat budayanya adalah memungkinkan seorang maju dan unggul atas prakarsa sendiri. Nah, kita nggak bisa melawan teknologi, kita harus bisa mengikutinya. Makanya kita harus belajar ya teman-teman. Oke, lanjut dari 3 poin ini kita bisa lanjut, yaitu memilih metode pembelajaran berbasis web. Langkah pertama adalah menentukan terlebih dahulu tipe pembelajaran yang akan disampaikan dan analisis kebutuhan. Kemudian yang kedua, memilih tipe pembelajaran berbasis web yang paling sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Teman-teman sebelum bertindak, teman-teman harus punya konsep dulu. Selain itu teman-teman perlu diperhatikan ada kelebihan dan kelemahan masing-masing dari proses ini. Yang pertama, kelebihannya ya memungkinkan
kapanpun dimanapun bisa diakses. Yang kedua, kalau kekurangannya adalah ini, yang pertama tergantung pada jaringan internet ya. Kemudian kemandirian dan motivasi itu juga tergantung, dan proses belajar itu cenderung ke arah pelatihan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Software dan hardware itu sangat diperlukan dalam proses ini. Tidak hanya paketan, kalau paketannya banyak tapi softwarenya nggak mendukung ya sama aja, dan sebaliknya juga gitu. Pada model ini jaringan internet sangat diperlukan. Oke, kita next ke itu pembahasan selanjutnya. Di dalam pembelajaran web itu ada 3 unsur ya, prinsip: interaksi, ketergunaan, dan relevansi. Ini 3 ini saling berkesinambungan ataupun saling terintegrasi. Yang pertama, interaksi itu meliputi hubungan timbal balik. Kemudian ketergantungan itu bagaimana siswa menggunakan web, dan relevansi adalah didapat dari ketetapan dan ketepatan dan kemudahan ya. Teman-teman, saya rasa itu yang saya perlu sampaikan. Teman-teman bisa like video saya kalau suka, kemudian subscribe ataupun komen di kolom komentar. Terima kasih. Silahkan teman-teman setelah ini mengerjakan evaluasi yang saya berikan di portal e-learning. Terima kasih. Sukses selalu buat teman-teman. Jaga kesehatan.